Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana kabar antum semuanya? Para santri-santriwati yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan antum semua ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khususnya kita semua yang sedang menempuh belajar lewat online. Para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk pertemuan yang ke-15 di bulan Ramadan tanggal 9 atau bertepatan dengan tanggal 21 April 2021. Semoga di pertemuan kita hari ini Allah memudahkannya di dalam memahami apa yang Ustadz sampaikan, dan kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga semua ini yang kita lakukan menjadi wasilah memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak, amin. Ahibatil kiram, para thalabatil ilmi azanallahu wa iyyakum, pada perjumpaan kita di pertemuan yang lalu, ya, pembahasan materi di pertemuan yang ke-11, kita sampai pada kaidah al-madhab. Ya, kaidah apa? Al-madhab, tentang larangan bahwa kaidah madhab yang disebutkan oleh mu'allif rahimallahu taala, sighatun nahyi indal itlaqi taqtadi tahrim al-manhi anhu wa fasadihi, bahwa bentuk nahyi larangan secara mutlak memberi konsekuensi haram apa yang dilarang dan fasad apa yang dilarang. Dan kita sudah sampai pada kaidah al-madhab, apakah menunjukkan kepada batil ataukah fasad, dan juga menunjukkan kepada sahih ma'a tahrim. Ada yang larangannya dikembalikan kepada zatnya atau larangannya dikembalikan kepada syaratnya, maka ini termasuk kepada hukum yang batil. Yang kedua, ada yang larangannya dikembalikan kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya atau perkara yang di luar, tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan zat yang dilarang, dan juga tidak ada kaitan dengan syarat yang dilarang, maka ini tidak termasuk kepada batil. Nah, kemudian yang terakhir dari pembahasan ini, kita sudah menjelaskan tentang berkaitan dengan al-manhi, ya, ya'udu ila amrin kharij fil muamalah, yaitu larangan yang dikembalikan kepada perkara yang di luar, ya, tidak ada kaitan dengan zat dan juga tidak ada kaitan dengan syarat tentang bab muamalah. Yaitu contohnya an-nahyu anil ghash, ya, larangan tentang penipuan. Maka kalau ada orang berjualan namun dia ada unsur penipuan, maka jual belinya tidak batal. Ya, jual belinya tidak batal, tidak batal. Namun jual beli yang disertai dengan penipuan tentu, ya, berdosa baginya, ya. Tapi jual belinya, ya, tetap sah. Ya, tetap sah. Nah, itu adalah pembahasan kita terakhir, ya.
Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru di pembahasan kita hari ini. Ya. Yaitu apa? Qad yakhruju an-nahyu 'anit tahrim. Nah, sekarang ada pembahasan wa qad yakhruju an-nahyu 'anit tahrimi ila ma'anin ukhra. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini wa qad yakhruju an-nahyu 'anit tahrimi ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadi dzalika. Faminha, ini ada dua, al-awwal al-karahah. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-irsyad. Yang kedua adalah al-irsyad. Sedangkan kalau yang berkaitan dengan al-amru ada tiga ya, masih ingat? Waqad yakhruju al-amru anil wujubi ila ma'anin ukhra ya. Yang pertama an-nadbu ya, yang kedua al-ibahah, dan yang ketiga at-tahdid ya. Sementara kalau ini waqad yakhruju an-nahyu anit tahrimi ila ma'anin ukhra. Ada dua. Yang pertama karaha dan yang kedua al-irsyad. Yang pertama al-karaha, wa mathalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Faqad qala al-jumhur innan nahya huna lil karahah li'anna adh-dzakara bid'atun minal insan. Li'anna adh-dzakara bid'atun minal insani wal hikmah minan nahyi tanzihul yamin. Wasani al-irsyadu mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adin la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Taib, artinya mu'alif menyebutkan waqad yakhruju, waqad apa? Yakhruju an-nahyu anit tahrim ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadi dzalik. Terkadang makna nahyu itu keluar dari hukum, atau terkadang hukum larangan keluar dari hukum haram kepada makna lain atau kepada hukum-hukum yang lain berdasarkan dalil yang ditunjukkan olehnya. Di antaranya apa? Yang pertama al-karahah. Hukum yang pertama yang keluar dari hukum haram, dari larangan, adalah makruh. Ya. Wa mathalu lidzalik, mereka para ulama memberikan contoh tentang larangan yang menunjukkan kepada makruh adalah apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Artinya, janganlah salah satu di antara kalian menyentuh zakarnya dengan tangan kanan sedangkan dia dalam keadaan kencing. Nah, di sini para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa mutlak ya, larangan itu menunjukkan kepada haram. Ya, kalau ada bentuk larangan mutlak itu menunjukkan kepada haram. Namun di dalam hadis ini la yuradu bihi tahrim, tidak dimaknai makna tahrim. Namun di sini dimaknai makna apa? Makna makruh. Alasannya kenapa? Ya nanti kita jelaskan. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa hukum makruh itu kan kalau ditinggalkan dan niatnya karena taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu akan diberikan pahala baginya. Namun bagaimana kalau dia melakukan tetap tidak bisa meninggalkan? Apakah disiksa? Tidak, la yu'aqab. Namun terkadang an-nahyu menunjukkan kepada makruh ini maknanya adalah apa?
annaka in fa'altal manhi anhu lam ta'sam. Maksudnya kalau Anda melakukan sesuatu yang dilarang ya dan hukumnya adalah makruh lam ta'sam, maka Anda tidak berdosa. Namun sebaliknya yang harus kita lebih semangat adalah in taraktahu lillah ujirta alaihi. Namun kalau Anda meninggalkan hukum yang makruh karena taqarruban ilallah atau karena Allah azza wa jalla, maka Anda diberi pahala. Nah, di sini bagian dari contoh ini apa? Kalimat masalu ya, kalimat masalu dalam kalimat yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala ya, bahwasanya masalu ya seolah-olah memberikan contoh seperti ini, katanya annal mu'allif lam yuwaffiqhum, atau mungkin maksudnya masalu di sini ya mempercontohkan gitu ya, artinya itu mempercontohkan, seolah-olah mungkin mu'allif merasa ragu gitu dengan contoh seperti ini ya. Seperti apa? Seperti yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala, masalu ya, masalu mempercontohkan ya, seperti yang disebutkan ya, seperti itu. Nah, itu maksud dari masalu. Kemudian contohnya ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamassanna. Yamassanna ini dengan fathah bil fathi, kemudian disambung ya. Kenapa di fathah? Karena bersambung dengan nun taukid, la yamassanna, tidak la yamassunna, tidak dikasrah la yamassinna ya, tapi di fathah la yamassanna karena bersambung dengan nun taukid ya. Kalau tidak ada nun taukid ya, maka dia dijazam la yamas ya, dijazamkan, disukun ya. Namun karena bersambung dengan nun taukid maka dia di fathah. Kemudian wahwa yabul ini ya jumlah apa? Hal fa'ilnya dari yamassu. Jadi fa'il ya dari yamassu adalah wahwa yabul ya. Wahwa apa? Wahwa yabul ya. Wahwa apa? Fa'ilnya wahwa yabul adalah wahwa ahadukum ya. Fa'il dari yabul adalah ahadukum. Sedangkan yabulnya itu adalah apa? Hal. Nah, kemudian Rasulullah SAW melarang menyentuh ya kemaluan ya bagi siapa saja ya dengan tangan kanannya dan dia dalam keadaan kencing. Mafhumnya berarti kalau menyentuh dengan tangan kiri maka boleh dan tidak dilarang. Namun menyentuh dengan tangan kanan ya juga itu boleh kalau dia dalam keadaan tidak kencing ya. Kenapa? Karena asal dari hadis tersebut ya, dalam keadaan bagaimana Nabi SAW melarang memegangnya dalam keadaan kencing. Sekarang kalau tidak kencing boleh hukumnya ya, tidak makruh. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh ya, tidak boleh lebih baik tidak bukan lebih baik, maksudnya lebih utama tidak boleh. Kenapa? Li'annahu idanaha an masih halal baul wal insan qad yahtaju ilaihi fa fi ghairil halil baul min babil aula. Jadi sebagian ulama yang mengatakan ya tidak boleh memegang kemaluan sekalipun di luar dari keadaan tidak kencing ya. Kenapa? Karena kalau ketika kencing ya itu ada keperluan, sementara kalau di luar kencing keperluannya apa? Nah, itu. Nah, maka di sini para ulama mengatakan demikian. Nah, kemudian pendapat yang lain mengatakan ya, mereka mengatakan bahwa al-akharuna qalu la naha an masjid dzakar fi halil baul ya, bahwa mereka mengatakan tidak demikian, larangan tentang menyentuh dzakar dalam keadaan kencing karena itu tidak aman dari kuman yang mungkin menempel pada tangan ketika kencing. Bisa jadi mungkin kecipratannya kena baju, kena tangan gitu kan, sehingga dia kena kemana-mana ya, maka itu akan mengakibatkan kotor kepada badan dia sendiri ya. Maka di sini menunjukkan bahwa larangannya itu adalah dalam keadaan kencing saja.
Ya. Adapun di luar daripada kencing maka tidak mengapa karena tidak ada alasan yang menyebabkan terkena kotoran atau terkena najis. Maka dari sini ya larangan tentang memegang kemaluan dengan tangan kanan itu adalah dengan dalam keadaan ilahnya, dalam keadaan kencing. Ya dengan sebab itu tadi bahwasanya ingat tangan kanan digunakan hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan sesuatu yang bersih. Ya, untuk makan, untuk minum, untuk memberi, untuk mengambil. Maka tangan kanan ini sesuatu yang bersih, bukan dipakai untuk yang kotor. Ya. Nah, kemudian jumhur ulama mengatakan inna nahyahuna bahwa larangan di sini menunjukkan kepada menunjukkan kepada al-karohah. Alasannya kenapa para mayoritas ulama mengatakan demikian? Li'anna dzakara bid'atun minal insan. Karena kata jumhur ulama menunjukkan zakar itu adalah bagian atau masih bagian dari organ manusia, tubuh manusia, gitu ya. Tubuh manusia, maka tidak sampai kepada haram. Ya. Sehingga mereka mengatakan apa bedanya ketika kita memegang anggota tubuh yang lain selain zakar, gitu ya. Kita memegang kepala, memegang rambut, memegang tubuh kita, itu perut maksudnya, memegang dada kita, ya kan, memegang tangan kita. Nah, itu enggak jauh beda dengan itu, gitu ya. Maka di sini jelas bahwasanya kenapa para mayoritas jumhur ulama mengatakan demikian, karena zakar masih bagian dari anggota tubuh, sehingga tidaklah bedanya dengan tubuh-tubuh yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya. Maka selama itu bagian dari Anda, la yuharrimu 'alaika an tamassau. Selama itu ya anggota-anggota tubuh itu bagian dari Anda, maka tidak haram Anda untuk menyentuhnya, ya. Maka tidak mungkin ada syariat, ya, aturan syar'i mengatakan la tamas ra'saka, Anda jangan menyentuh rambut. La tamas jabhatak, Anda jangan menyentuh kening. Enggak ada, ya. Maka hikmahnya apa dari larangan ini? Hikmahnya minanahi di sini adalah tanzihul yamin, agar kita jauh ya dari hal-hal yang kotor ketika kita memegang dengan tangan kanan, karena tangan kanan itu untuk hal-hal yang baik-baik saja, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bersih. Maka itu adalah hikmahnya Nabi SAW ketika mengatakan larangan tentang memegang kemaluan dengan tangan kanan, karena tangan kanan ini ya adalah lil thayyibat, untuk hal-hal yang baik, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua, pembahasan kita tentang makna yang keluar dari hukum haram dari larangan. Yang kedua adalah al-irsyad, ya, petunjuk. Mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti firman seperti sabda Nabi SAW li Mu'adzin kepada Mu'adz, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, la tada'anna, Anda janganlah meninggalkan, sekali-kali meninggalkan, benar-benar meninggalkan. Ada nun taukid juga sama la tada'anna, maka di fathah la tada'anna. Janganlah Anda meninggalkan, benar-benar meninggalkan, ya, ketika akhir setiap salat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jangan sekali-kali Anda meninggalkan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, di setiap akhir atau selesai salat, ya. Nah, di sini kalimat la tada'anna, dan ini adalah doa lagi kan, ada doanya, ya, doa. Maka di sini terdiri dari 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama az-zikru, ya, senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua asyukru, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Yang ketiga husnu ibadatik, senantiasa kita memperbagus ibadah kita. Karena kita tahu bahwa seorang mukmin mesti mengumpulkan 3 perkara ini, ya, di antara
hamba-hamba di antara hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina dzulli lillahi azza wa jalla wal iftiqari ilaihi wa ubudiyatihi. Yaitu kita senantiasa terkumpul pada diri kita seorang mukmin ya, az-zikru wasyukru wal husn fil ibadah. Yaitu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita beribadah kepadanya sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat surat Al-Fatihah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Maka sebelum ana menjelaskan, ini perlu disampaikan ya, bahwasanya maqam manusia ya, kedudukan manusia itu ada 4 tingkatan. Ada 4 martabat. Martabat yang pertama, man ya'budullaha wa yasta'inu bihi. Ada ya, hamba Allah yang beribadah kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya. Nah, yang kedua, man la ya'budullaha wa la yasta'inu bih. Ada hamba yang dia tidak beribadah kepadanya dan dia tidak meminta pertolongan kepadanya. Kemudian ada yang ketiga, wa man yughallib janibal isti'anah. Ada orang yang hanya ya condongnya minta tolong kepada Allah sementara ibadahnya enggak kepada Allah. Dia hanya minta tolongnya kepada Allah tapi ibadahnya enggak. Kemudian ada yang keempat, man yughallib janibal ibadah. Ada orang yang memang dia ibadah kepada Allah namun dia tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya martabah tingkatan yang paling tinggi ya dari doa ini ataupun dari pembahasan yang kedua ini, yaitu adalah yang pertama, yaitu menggabungkan ibadah dan isti'anah, menggabungkan ibadah dan pertolongan atau minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Nah, kemudian ahibatul kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kita senantiasa memilih yang pertama. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa'budhu wa tawakkal alaihi. Anda beribadah kepada Allah, setelah itu Anda bertawakal kepadanya. Sebagaimana kita tiap hari membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah, hanya kepada Engkaulah aku atau kami beribadah dan hanya kepada Allah Engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian kalimat la tada'anna. Kalimat la tada'anna ya. Dan juga mungkin dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan inni uhibbuka fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin maktubah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, Nabi mengatakan inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah, fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin maktubah. Di sini sama, cuma ada tambahan maktubah, salat yang wajib, yaitu mengatakan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya berikanlah kekuatan kepadaku dan berikanlah pertolongan kepadaku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan juga memperbagus ibadah kepadamu. Nah, itu. Kemudian dubura kulli salatin, yang dimaksud adalah ba'da, setelah. Ada juga yang mengatakan akhir ya. Akhir, berarti akhir dari salam, bisa jadi. Ya, dubura an-nahar. Itu maksudnya adalah akhir dari waktu siang. Duburul hayawan ya, dubur hewan itu akhir ekornya ya. Ya, nah, maka di sini maknanya adalah ba'da syai, setelah sesuatu ya. Setelah sesuatu. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya, a'tiq gulaman lahu an duburin. Bernikakanlah gulam itu dari duburnya. Maksudnya ba'da mautih, setelah matinya ya. Dubur di sini adalah ba'da, setelah. Nah, di sini jelas ada dua makna, ada makna ba'da, ada makna akhir ya. Ada makna akhir. Ya, maka di sini hadis dari Ibnu Mas'ud ketika menyebutkan tasyahud, qala, beliau mengatakan atau bersabda, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i ma syaa." Ya, faja'ala ma ba'da tasyahud mahallan lid-du'a. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud ketika menyebutkan Nabi SAW tentang tasyahud, Nabi mengatakan, pilihlah oleh kalian di antara doa yang kalian mau, maka menjadikan ba'da tasyahud itu adalah doa, setelah tasyahud itu adalah doa. Kemudian dalam ayat yang lainnya tentang dubur, maknanya ba'da adalah dalam sebuah ayat, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan dubur salatihi, yaitu dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka dari sini yang rajih bahwa yang dimaksud dengan dubur dalam hadis Mu'ad
yaitu apa? Akhir salat, ya, lama ba'daha, ya, akhir daripada salat, yaitu dengan kita berdoa dengan doa ini, ya. Nah, kemudian para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan tentang doa di akhir, ya. Apakah kita berdoa di dalam tasyahud? Naam, bisa, ya. Jadi kita jangan lupa doa di akhir salat, di akhir tasyahud. Jadi akhir dari yang kita doa dalam tasyahud, ya, bisa jadi dengan doa yang lain, yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengakhiri doa dari segala doa dengan doa itu, ya. Doa sapu jagat istilahnya, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang dimaksud di sini bahwa an-nahyu di sini, ya, Nabi mengatakan la tada'anna, ini menunjukkan kepada irsyad, bukan menunjukkan kepada haram, ya, bukan menunjukkan kepada haram. Karena inna nahya li tahrim la sara wajiban al insan ayakulu dzalik, bahwasanya larangan yang menunjukkan kepada haram ini menjadikan jadi hukumnya wajib kepada manusia untuk mengatakan itu. Namun di sini nahyunya adalah irsyad, ya, sara hada min babil al amri al mustahab, berarti ini perintah yang menunjukkan kepada apa? Maksudnya irsyad di sini maknanya kepada mustahab, yaitu apa? Nabi SAW arsyadahu, menganjurkan untuk mengatakan demikian, ya. Demi apa? Demikian. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pertemuan yang ke-15 ini. Semoga menjadi jelas apa yang Ustaz sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu yang bisa Ustaz sampaikan. Sebelumnya Ustaz sampaikan untayan nasihat dari para ulama, yaitu apa? Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fan nadamatul uqba liman yatakasal. Ya, bersungguh-sungguhlah, ya. Jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah. Jangan pula lalai. Fan nadamatul uqba atau fan nadamatul uqba liman yatakasal, karena penyesalan itu yaitu bagi balasan bagi siapa? Orang yang bermalas-malasan. Semoga kita termasuk kepada orang yang juhud, orang yang bersungguh-sungguh dan menjauhkan diri kita dari rasa malas, apalagi di bulan Ramadan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah wa naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.